Halo guys, kembali lagi di channel Ground Facts. Saya Frank yang bertugas di sini akan memandu rombongan kita untuk berpetualang tempat-tempat di mana alam menguji batas kehidupan, logika, dan akal sehat. Dari panas yang membakar, dingin yang membekukan, angin yang menerbangkan, dan kegelapan yang tak tersentuh cahaya. Inilah perjalanan kita menuju ke tempat-tempat paling ekstrim di dunia dengan fakta unik yang akan membuatmu tercengang. Kalau begitu, tak usah kelemar-kelemar, lembutkan bantalmu, sandarkan tulang lehermu, mari kita berangkat, let's go! Nama rombongan kita kali ini adalah arkeolog mager. Dan pemberhentian pertama kita adalah tempat terpanas pertama di dunia, Das Elut, Iran. Di tengah Iran terbentang gurun luas bernama Das Elut guys. Di dalam bahasa Persia, Lut berarti telanjang, menggambarkan tanah tanpa kehidupan, tanpa naungan, dan tanpa harapan. Pada tahun 2005 hingga 2009, suhu permukaan tanahnya tercatat mencapai 70,7 derajat Celcius. Ini bukan suhu udara ya guys, ini suhu tanah. Panas yang cukup untuk memasak telur, bahkan memanggang daging. Mari kita lanjutkan ke tempat terpanas kedua di dunia. Tempat terpanas kedua di dunia adalah Death Valley dari California. Death Valley atau lembah kematian yang berada di California pernah mencatat suhu udara mencapai 56,7 derajat Celcius pada tahun 1913 guys. Rekor ini adalah rekor tertinggi udara di permukaan bumi pada tahun tersebut. Meskipun begitu, para penduduk lokal punya cara unik tersendiri untuk menikmati panas, yaitu dengan membuat kopi dan telur goreng langsung dari aspalnya guys. You pick up your palette knife and then work that into meat. Give your meat a good old rub. Gimana? Kalian udah kepanasan atau belum nih? Tapi Mimin penasaran sih, kira-kira panasnya melebihi panas lihat dia sama yang baru nggak ya? Ya, kalau udah kepanasan, mari kita cari tempat yang dingin sedingin sikap dia kawan-kawan. Let's go! Tadi ada tempat terpanas di dunia. Kali ini ada tempat terdingin di dunia guys. Kita sampai di stasiun Vostok, Antartika. Bayangkan, suhu minus 89,2 derajat Celcius itu suhu yang dicatat di stasiun Vostok, Antartika pada tahun 1983 guys. Udara di sana menjadi begitu dingin hingga bisa membekukan napas kalian dalam sekejap guys. Suara pun bakal terdengar berbeda, lebih tajam, lebih padat. Walalala, kalau napas saja beku, apalagi air kencing ya guys. Kalau kata bocah Gen Z sih, gue jadi ngeri anjir. Lanjut, kita menuju tempat terdingin kedua di dunia, Oymyakon, Rusia. Berbeda dengan Antartika yang tak berpenghuni, Oymyakon adalah desa permanen terdingin di dunia guys. Suhu bisa mencapai minus 50 derajat Celcius di musim dingin, namun penduduknya tetap hidup seperti biasa.
mengendarai mobil, berburu, bahkan sekolah. Namun, di beberapa kondisi yang suhunya terlalu ekstrim, sekolah harus diliburkan ya guys, karena kondisi fisik dari anak-anak kecil guys. Oh iya, katanya di sini kalau kalian berhenti saat mengendarai mobil harus tetap dinyalakan biar mesinnya tidak membeku guys. Gak kebayang deh dinginnya. Siapa nih di sini yang takut ketinggian? Kita bakalan main ke tempat tertinggi di dunia, di tempat yang akan kita jelajahi selanjutnya. Kita sampai di Gunung Everest. Puncak dunia 8.848 meter di atas permukaan laut guys. Di atas Gunung Everest, oksigen hanya sepertiga dari permukaan. Dada kalian di sana akan terasa sesak, setiap langkah terasa berat, dan di sini banyak pendaki kehilangan nyawa sebelum sempat menikmati pemandangan dari atap dunia guys. BTW ada anak gunung nggak nih di rombongan kita? Kalau ada, kira-kira ada kepikiran mau nyoba mendaki gunung ini nggak? Tapi kalau kalian belum bisa mental, jangan ya deh ya. Dah yuk masuk pesawat, kita geser ke tempat berikutnya. Tadi udah tertinggi, sekarang kita lihat tempat yang terdalam atau terendah di dunia. Palung Mariana Challenger Deep. Bertolak belakang, Challenger Deep atau Palung Mariana adalah titik terendah lautan, 11.034 meter di bawah permukaan. Tekanan di bawah Palung Mariana setara dengan menaruh 1.000 gajah di atas kepala kalian guys. Dan ya, makhluk yang hidup di kedalaman ini tampak seperti makhluk dari dunia lain dengan tubuh transparan dan mengerikan. Tapi apakah benar cuman itu saja? Karena tempatnya yang ekstrim dan sulit terekspos, mungkin masih ada makhluk mengerikan yang tinggal di sana guys. Ngomong-ngomong soal kedalaman, pastinya gelap ya. Tapi kira-kira segelap tempat yang akan kita kunjungi berikutnya nggak ya? Daripada penasaran, yuk gasin. Kita menuju ke Gua Krubera, Georgia. Tempat paling gelap yang akan kita kunjungi kali ini adalah Gua Krubera, Georgia. Tempat ini dijuluki Everestnya dunia bawah tanah guys. Gua Krubera adalah gua terdalam di bumi dengan kedalaman lebih dari 2.197 meter. Matahari tak pernah menyentuh lantainya guys, karena tempatnya yang ekstrim. Eksplorasi ke sana membutuhkan waktu berminggu-minggu dengan oksigen terbatas dan komunikasi yang minim. Jadi diperlukan persiapan yang matang untuk mengeksplor tempat ini guys. Gak kebayang sih kalau terjebak di dalam sana kayak gimana ya guys ya. Tempat tergelap selanjutnya adalah Tambang Poneng, Afrika Selatan. Namanya unik ya guys ya. Namanya kayak penjual jamu di sinetron-sinetron TV, Poneng. Tapi di balik namanya yang unik, tempat ini adalah tempat penambangan emas terdalam di dunia guys. Dalamnya lebih dari 4 km ke dalam perut bumi. Jadi dengan kedalaman tersebut, cahaya dan oksigen sangatlah minim. Dan semakin dalam ke perut bumi, maka suhunya akan semakin panas guys. Suhu alami di dalam tambang Poneng bisa mencapai 60 derajat Celcius. Jadi sistem pendingin besar-besaran digunakan di sini. Udah panas, gelap, dan minim oksigen.
Jadi penasaran mental para pekerja tambangnya sekuat apa ya guys ya? Oh iya, di rombongan kita juga ada anak tambang nggak sih? Kalau ada, kira-kira ada yang berani kerja di sini nggak? Coba tulis di kolom komentar guys. Tempat berikutnya ini bakalan cocok buat kalian yang suka bergadang di malam hari guys. Kita ada di Longyearbyen, Norwegia. Betul banget, kita sampai di Longyearbyen, Norwegia. Di kota kecil ini tidak memiliki waktu malam guys. Di sini matahari tak terbenam selama 4 bulan di musim panas dan tak terbit sama sekali selama 4 bulan di musim dingin guys. Hal tersebut menyebabkan jam biologis terganggu dan waktu menjadi ilusi. Fun fact-nya, karena suhu tanah yang membeku, orang dilarang meninggal dunia di kota ini guys, karena mayatnya tidak bisa dikubur. Buat yang hobi begadang, bisa nih datang pas musim dingin, biar puas begadang 4 bulan guys. Tapi inget ya, dilarang meninggal. Oke. Nah, berikutnya rombongan arkeolog mager, kita akan menuju tempat yang punya angin Avatar, Pulau Barrow, Australia. Di Australia ada sebuah pulau bernama Pulau Barrow guys. Angin di pulau ini biasa mencapai 320 km per jam. Keadaan tersebut membuat kondisi bangunan di sini dibangun rendah, rata-rata setinggi dada manusia lah, agar tidak diterbangkan badai. Jadi terbukti sudah guys, kata pepatah, semakin tinggi kamu, semakin kencang badai menerjangmu. Kata Nagen Z sih, merendah untuk meroket ya. Oke, ayo geser ke tempat yang anginnya ugal-ugalan berikutnya. Kita sampai di Dumont di Urville, Antartika. Stasiun ini memiliki angin paling kencang di daratan guys. Angin bernama kata batik bisa menyapu segalanya, ugal-ugalan dan liar. Tempat ini bagaikan kumpul maut. Bagaimana tidak? Suhunya yang dingin, angin tajam, dan salju tebal menciptakan kombinasi ekstrim yang mematikan. Gimana? Dari rombongan arkeolog mager mau ada yang tinggal nggak? Aku rasa tidak sih. Kalau gitu, get your ass and let's move. Oke. But what the hell, boy? Kita akan menuju ke tempat paling berbahaya untuk dihuni makhluk hidup. Sampai di Danau Nyos, Kamerun. Tahun 1986, tahun ini melepaskan awan gas CO2 guys, yang menyapu desa di sekitarnya. Pada kejadian tersebut menyebabkan 1.700 orang dan ribuan hewan tewas dalam waktu semalam tanpa luka, hanya mati lemas. Membuat tempat ini jadi salah satu tempat paling berbahaya untuk dihuni makhluk hidup. Kadang alam tidak selalu bisa untuk diprediksi guys. Oke guys, kita menuju ke tempat terakhir, tempat paling berbahaya untuk dihuni, yang kebetulan satu arah dengan jalan pulang kita nih. Karena tempatnya adalah Kawah Ijen
Indonesia. Kawah Ijen adalah sebuah kawah yang berada di Gunung Api Ijen, Jawa Timur. Kawah ini memiliki pasokan belerang yang melimpah. Namun asap dari belerang tersebut sangatlah berbahaya. Bahkan asapnya bisa membakar paru-paru, guys. Ironisnya, meskipun berbahaya, masih ada nih penduduk lokal yang bekerja sebagai penambang belerang turun ke kawah aktif untuk mengumpulkan belerang dengan tangan kosong. Sebenarnya mereka tahu ini berbahaya, tapi mereka tetap melakukannya karena desakan ekonomi. Bumi ini penuh dengan keajaiban ya guys ya, sekaligus ancaman. Tempat-tempat ekstrim ini menunjukkan bahwa kehidupan bisa bertahan, bahkan di kondisi paling mustahil. Dari panas yang membakar, dingin yang membekukan, hingga tekanan yang menghancurkan. Dunia kita itu luar biasa guys. Terima kasih telah menjelajah bersama para rombongan arkeolog mager. Berakhirlah sudah guys pertualangan kita kali ini. Jangan lupa subscribe karena masih banyak kisah ekstrim lain yang akan kami ceritakan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya guys. Saya Frank pamit undur diri. Adios.